Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, di penghujung bulan Februari ini teman-teman ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi serta ketenangan dalam hati kalian. Karena apa? Menghadapi rekondisi daripada keadaan sektor kripto yang notabene belum begitu bisa diharapkan gitu kan. Ya karena ada efek perang dagang lah ya yang dikeluarkan statement oleh Donald Trump ya untuk kedua negara tersebut, ya akhirnya apa? Market mengalami crashing harga gitu kan, mantap, atau diskon. Nah, oke ya. Jadi ya saya harap mentalitas daripada teman-teman semua tetap dijaga ya, psikolognya tetap aman, dan semoga di bulan Maret ya, tinggal besok teman-teman ya. Bulan Maret masuk bulan puasa, semoga market semakin membaik dan bisa buat apa ya, pesangon di hari raya nanti. Amin. Semoga saja ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan sempat ramainya dengan Price Pie Network ya teman-teman, yang dimana kali ini kita melihat nih untuk Price Pie Network kan setelah dia menyentuh di all time high-nya ya di area 3 dolar something gitu kan, terjadi retrace. Itu hal wajar teman-teman. Kenapa? Karena pasti sebagian orang akan ambil profit, ya kan, akan ambil profit. Jadi kalau ada retrace, ada koreksi, itu hal wajar teman-teman. Nggak semerta-merta dia naik 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 nggak pernah turun, nggak seperti itu konsepnya. Tetap dia naik akan turun, membuat area support, naik lagi turun ya, membuat area support, naik lagi, bahkan area support bisa ke break ya teman-teman, tergantung daripada rekondisi market. Nah, kali ini kalau kita lihat ya dari Huobi Global teman-teman ya, dia nge-tweet nih ya kan, Anda di pihak mana, Pi Network atau Bitcoin gitu kan. Jadi ya diperbandingkan lah antara Pi Network dengan Bitcoin. Dan ya pemenangnya nanti akan mendapatkan sekitar 100 US dollar gitu ya. Atau kalau dikuruskan ke rupiah sekitar 1,4 atau 1,5 rupiah juta ya. Oke, seperti itu. Mantap jiwa ya. Dan kali ini pun dari BSC Game Arts ya, dia juga ngubah logo profilnya menjadi Pi Network ya. Ya, semoga saja teman-teman ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BSC Net apa Game Arts ini ya teman-teman ya. Semoga ya si Pi Network ini segera bisa masuk ke dalam platformnya si Binance teman-teman, seperti itu ya. Karena ya kalau kita mengacu pada votingnya, otomatis teman-teman mengingat antusiasme daripada pelopor Pi Network ya, atau para penggarap Pi Network itu sangat kuat ya. Tidak menutup kemungkinan dari hasil votingnya juga pasti memberikan suara setuju untuk pelistingan daripada Pi Network ke dalam platformnya Binance. Dan kalau kita lihat dari segi market cap, teman-teman, market cap daripada Pi Network itu berada di kisaran 17 billion dolar. Nah, 17 billion dolar itu seharusnya Pi Network itu berada di urutan ke-11 via coin market cap, ya kan? Cuman dari coin market cap kan belum mengupdate gitu ya. Nanti kalau udah diupdate dia pasti berada di area urutan ke-11. Karena apa? Ya karena di urutan di 11 itu ada link atau chain link ya, teman-teman, dengan market cap sekitar 9,84 billion dolar ya. Terus ada Tron, Tron itu berada di posisi ke-10 dengan market cap berapa? 19,63 dolar. Nah, nanti kalau market cap daripada Pi Network itu bisa di kisaran ya 19,7 atau di area 20 billion dollar, maka dia akan menduduki peringkat ke 10 gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi volume di sini melonjak sekitar 64,30%. Nah, bisa dikatakan peluncuran daripada Pi Network ini cukup sukses. Kenapa saya bilang cukup sukses? Karena dia gini teman-teman, dengan supply yang beredar 6,64 billion dollar ya. 6,64 billion token, oke. Harganya sempat menyentuh di ranah 2 dolar pasca pelistingan. Ya kan, habis itu dia koreksi tuh, koreksi sampai menyentuh di area 0,6 dolar. Habis itu dia recover bahkan membuat all time high baru. Ya, jadi cukup sukses juga. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita melihat ke sini juga. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman dari Pi blockchain-nya ya, block explore-nya teman-teman, kita bisa melihat dari total
hadiah untuk pra penambangan yang dimigrasikan itu kan ada sekitar 6,6 billion. Oke, hadiah yang terkunci ya, yang terkunci nih saat ini ada sekitar 5 miliar, teman-teman ya. Jadi masih banyak yang terlock, masih banyak yang terkunci. Makanya bisa dikatakan harganya cukup stabil gitu karena masih banyak yang terkunci juga. Nah, terus hadiah penambangan yang saat ini terbuka itu ada sekitar 1,6. Nah, ini yang baru terbuka teman-teman ya. Pasokan yang beredar itu 6,6 miliar. Nah, pasokan total efektif itu ada sekitar 10,2 miliar Pi Network dan maksimalnya ada di area berapa? 100 miliar. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang tertahan atau terkunci ini cukup banyak, teman-teman, cukup banyak ya yang masih terkunci. Ya, mungkin kemarin yang bisa masuk ke dalam exchange yang bisa dikirim itu nggak sebanyak yang terkunci gitu kan. Makanya harganya bisa cukup stabil untuk Pi Network ya. Cuman di satu sisi di sini teman-teman ya banyak komunitas Pi Network itu yang masih meyakini untuk harga GCV-nya gitu kan. Nah, harga GCV itu kan sangat tinggi, bisa dikatakan seperti itu ya, cukup tinggi teman-teman ya. Makanya di sini mungkin berharap harga GCV tersebut bisa terjadi realistis di market. Oke, seperti itu. Makanya di sini mungkin masih banyak yang menahan daripada Pi Network-nya. Nah, cuman teman-teman ya kita juga harus berbicara dengan supply and demand juga gitu kan. Nah, jadi harga GCV dengan harga yang ada di market nanti kalau harga GCV tersebut bisa di market bisa seharga yang ada di GCV gitu kan. Itu membutuhkan market cap berapa? Ya cuman ya doa terbaik buat kalian semua para penggarap Pi Network ya semoga saja harga daripada Pi Network ya sesuai dengan harapan kalian. Oke, seperti itu ya. Jadi kita saling support aja, saling mendoakan aja gitu teman-teman ya. Meskipun kalau kita berbicara permainan daripada sektor kripto, kita berbicara tentang supply and demand, kita berbicara tentang market cap dan harga ya kan, supply circulating supply di bagi market cap ya. Itu nanti kalian pasti akan paham-paham sendirilah gitu teman-teman ya. Dan setelah beberapa hari kemarin sempat kita bahas teman-teman price daripada si Pi Network sempat kita bahas kan bahwasanya harga terdekat untuk jangka pendeknya Pi Network bakal menyentuh ke area 2 dolar ya. Nah, hal tersebut udah tercapai teman-teman, udah tercapai. Nah, setelah dia mencapai di kisaran 2, berapa ya, 2,4 atau 2,6 dolar gitu kan. Sempat kita bahas kembali teman-teman bahwasanya harga Pi Network bakal di area 3 dolar, 3,1. Tapi ternyata di area 3,01 dia terjadi koreksi harga ya kan. Tapi setidaknya dia udah menyentuh di ranah 3 dolar gitu kan. Nah, jadi price target berikutnya teman-teman ya, price target untuk si Pi Network ya itu kemungkinan bisa lah ya untuk kembali grow up kembali di area 5 dolar ya. Semoga saja teman-teman ya. Kalaupun Pi Network bisa ke area 5 dolar gitu teman-teman ya. Mungkin ya kan karena komunitasnya yang cukup kuat. Cuman ya di sini saya nggak menyarankan kalian untuk beli ya. Tetap disclaimer karena segala sesuatu itu bisa terjadi dalam sektor kripto, ya kan? Kadang orang itu terjun dalam sektor kripto itu hanya memikirkan apa? Cuan, 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 untung, 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 untung tanpa mereka melakukan riset kembali gitu kan. Tanpa mereka disclaimer, oh iya ini, wah katanya ini bisa bikin kaya, masuklah beli. Taunya anjlok gitu kan. Jangan sampai seperti itu bro ya. Kalian juga harus pahami resiko yang ada dalam sektor kripto. Iya kan, sektor kripto itu nggak semanis apa yang kita bayangkan gitu bro. Kita salah langkah, salah naruh value kita, salah naruh uang kita ke dalam koin yang notabene koin yang nggak bagus gitu kan, ya bisa rungkat ya, bukannya kaya malah jadi gembel. Nah, jadi makanya di sini tetap disclaimer. Nah, apakah harga Pi Network bakal bisa ke area 5 dolar? Ya, di segala sesuatu itu bisa aja terjadi ya. Dalam sektor kripto itu bisa aja terjadi. Entah nanti Pi Network bisa masuk dalam kategori 5 besar ya kan, bisa masuk dalam 4 besar atau bahkan di area 2 besar. Ya nggak ada yang tahu, Bro ya. Tergantung daripada fungsional nanti dan ekosistemnya yang berkembang. Jadi ya kita lihat saja ke depannya. Semoga saja price 5 dolar ya dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Semoga saja. Ini nanti juga kembali ke market juga dan sentimen bullish terhadap pelistingan yang notabene para komunitas Pi Network masih yakin bahwasannya Binance bakal listing si Pi Network. Ya itu juga bisa menjadi native bullish. Oke, mungkin ini dulu ya, tetap disclaimer dan